warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Benarif dari Forum News Network. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut ada badut-badut politik di sekitar istana yang membuat Presiden Jokowi berubah, tetap ingin berkuasa dan membangun dinasti politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Komarudin Watubun dalam perbincangan Gaspol di kompas.com. Komarudin tidak mau menjelaskan atau menyebut nama secara spesifik siapa yang dia maksud sebagai badut politik itu dan meminta wartawan mencari tahu sendiri siapa badut politik di seputar istana yang membuat Jokowi jadi berubah seperti sekarang ini. Bila kita cek rekam jejak digitalnya, ini bukan pertama kalinya politisi PDIP asal Papua itu menyebut adanya badut politik di sekitar Jokowi. Ketika heboh muncul gagasan Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode, Komarudin itu juga menyatakan hal yang sama. Bahkan dia secara spesifik menyebut ciri-cirinya dan dengan mudah kita menafsirkan siapa yang dia maksud. Saya pikir badut-badut politik banyak memanfaatkan isu 3 periode untuk kepentingan pribadi. Itu Komarudin menyatakan hal itu di Komplek Parlemen Senayan pada tanggal 12 April 2022. Jadi sudah 1,5 tahun yang lalu lah. Ya. Badut politik yang dimaksud Komarudin itu adalah menteri-menteri atau pembantu presiden yang kerap bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Para menteri-menteri itu mencoba memanfaatkan situasi perekonomian Indonesia sebagai justifikasi sehingga perlunya masa jabatan Jokowi diperpanjang. Padahal kata Komarudin pada waktu itu, menteri-menteri ini sebenarnya tidak punya kewenangan untuk bicara urusan itu, tapi ikut bicara soal itu. Ini kan ngawur, ini kan badut-badut politik itu kata dia. Mereka ini, para menteri ini membonceng ya bencana nasional COVID-19 dan sebagainya, lalu mengusulkan 3 periode dan sebagainya, ujar dia. Komarudin mengatakan para menteri-menteri tersebut coba memakai kedok seolah-olah tetap mengurus negara, tetapi punya kepentingan pribadi. Nah, kalau dari situ kan jelas ya, tadi menteri-menteri ekonomi, dan betul memang kebanyakan yang bicara soal 3 periode ini malah menteri-menteri ekonomi ya, bukan menteri-menteri bidang politik gitu ya, atau menteri menteri dalam negeri gitu. Ternyata bukan itu. Kalau kita merefer kepada pernyataan Komarudin pada tahun 2022 itu, kita dengan mudah menduga siapa yang dimaksudnya sebagai badut-badut politik. Di kalangan menteri setidaknya kita bisa menyebut sejumlah nama yang dulu paling awal mewacanakan perlunya masa jabatan Jokowi, ada yang 3 periode, kemudian penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan dan macam-macam lah dalihnya. Dan para menteri itu sekarang ini berkumpul menjadi pendukung Prabowo Gibran. Beberapa di antaranya adalah Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju. Salah satunya yang secara terbuka mengakui bahwa bukan hanya mengakui, tapi dia juga mengklaim sebagai orang yang pertama menggagas usulan Jokowi 3 periode adalah Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Politisi asal Papua, ini satu daerah juga dengan Komarudin, itu malah meminta agar jangan menyalah-nyalahkan Presiden Jokowi. Kata dia, yang harus disalahkan itu dia kalau kemudian ada wacana muncul sampai perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi sampai 3 periode. Ada di media bicara tentang 3 periode, katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia. Itu disampaikan oleh Bahlil hari Ahad tanggal 29 Oktober 2023. Kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan siapa-siapa katanya. Bahlil mengaku bahwa soal perpanjangan masa jabatan atau 3 periode itu dia tidak diperintah oleh siapapun. Ide soal Jokowi 3 periode itu merupakan respon atas survei Burhanuddin Muhtadi ketika berlangsung pandemi. Menurut dia, jika ide penundaan pemilu 2024 dinilai baik, maka bisa diikuti. Tetapi jika memang tidak baik, maka tak perlu dikembangkan lebih jauh. Sekarang sudah berlalu, sudah terjadi. Sudah berlalu kok masih ada yang bicara 3 periode itu dari seseorang, kata dia. Pernyataan Bahlil ini tampaknya merespon dari pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto bahwa kata dia ada seorang menteri yang datang ke PDIP dan mewacanakan 3 periode itu, dan Hasto menyatakan sang menteri mengklaim bahwa dia bicara soal itu sudah seizin dari Pak Lurah. Pak Lurah ini artinya mengacu pada Presiden Jokowi.
Hasto bahkan berani mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Ini bisa di cross check. Saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang disuarakan ke PDIP, kata Hasto. Ini rupanya Hasto ini memperkuat pernyataan sebelumnya dari politisi PDIP Adian Apitupulu yang menyatakan soal itu ya, soal gagasan 3 periode yang datangnya dari Presiden Jokowi itu. Dan ini kemudian coba dibantah oleh istana begitu ya. Nah akhirnya karena mungkin untuk meyakinkan publik ya Hasto bawa-bawa nama Tuhan, bawa nama hukum dan politik gitu ya. Ini saya kira untuk memberikan semacam kepastian bahwa apa yang diucapkan oleh dia dan apa yang diucapkan oleh Adian Apitupulu itu bukan hanya ngibul ya, bukan hanya bohong atau hoax gitu. Kalau menyimak pernyataan Hasto, wacana 3 periode atau apapun namanya lah, termasuk penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, itu memang sangat terkesan sebagai sebuah orkestrasi yang dirancang oleh istana dan juga jadi keinginan dari Jokowi. Soal pernyataan Bahlil kalau ada yang harus disalahkan adalah dia, maka tampaknya itu hanya upaya untuk melindungi Jokowi dan keluarganya. Jadi Bahlil pasang badan lah gitu ya. Benar memang dalam wawancara dengan CNN pada tanggal 11 Januari 2023, Bahlil menyatakan dia mendapat usul penundaan pemilihan umum pemilu 2024 dari sejumlah pengusaha. Kata Bahlil, usulan dan diskusi soal penundaan pemilu 2024 sah-sah saja dilakukan oleh siapapun, tidak terkecuali para pelaku usaha. Presiden ini pemimpin demokratis, saya pikir usulan ini biasa aja dan bahwa prosesnya berjalan dan melanggar konstitusi jangan dilakukan. Tapi kalau ada ruang, mohon dipertimbangkan juga aspirasi dari teman-teman usaha itu, kata Bahlil. Nah, setelah Bahlil itu pada bulan Januari, pada tanggal 24 Februari 2022, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dia menerima aspirasi dari masyarakat petani sawit ini saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak di Pekanbaru. Dalam sesi tanya jawab, para petani di Kampung Libo Jawa, Kabupaten Siak menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Hal itu karena mereka merasa kebijakannya telah meningkatkan harkat hidup petani sawit. Erlangga pun menerima aspirasi para petani sawit ini, namun dia belum bisa memberikan jawaban apapun yang bukan kewenangannya. Dapat diduga sih aspirasi ini pasti bukan murni dari petani sawit ini, tapi memang ya ada rekayasa gitu, bagian dari skenario itu seolah-olah tadinya datang dari pengusaha, sekarang dari petani sawit, dan diperkirakan kalau nggak ada respon yang negatif mungkin akan muncul usulan-usulan dari berbagai kalangan. Ini model kebulatan tekad pada Orde Baru dulu gitu ya. Selang sehari kemudian, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan setuju adanya penundaan pemilu. Pandemi belum sepenuhnya pulih, diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Itu kata Zulkifli Hasan kepada wartawan hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Tidak cukup hanya para menteri dan ketua umum parpol, pada tanggal 11 Maret 2022, orang kepercayaan dari Presiden Jokowi, yakni Menko Marinvest Luhut Panjaitan, itu dia mengklaim dia punya big data, ada 110 juta ini big data yang dia kumpulkan, dan katanya rakyat Indonesia itu yang 110 juta itu menginginkan penundaan pemilu. Tapi ketika banyak yang menantang Luhut untuk menyebutkan dari mana datanya dibuka, itu Luhut tidak bersedia membuka itu, dan sudah dipastikan bahwa data yang diklaim oleh Luhut itu ya tidak ada gitu. Penundaan pemilu adalah modus baru gerilya politik yang dilakukan istana setelah isu perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi 3 periode itu ditolak. Dan yang menolak itu adalah sejumlah parpol pendukung pemerintah termasuk PDIP. Pada waktu itu mayoritas partai di parlemen menolak wacana perpanjangan periode jabatan ini. PDIP, Nasdem, PKS, Demokrat, P3, dan Gerindra bahkan itu ya menolak wacana tersebut. Sementara yang sepakat di ini ya hanya PAN, PKB, dan kemudian Golkar. Uniknya sekarang ini ternyata partai-partai yang tadinya menolak 3 periode untuk perpanjangan masa jabatan Jokowi itu juga menolak menunda pemilu itu, seperti Gerindra dan Demokrat malah bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu mengusung Prabowo Gibran, dan di sini ada Golkar dan
PAN yang sejak awal yang memang ingin menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi. Sementara PKB yang semula mendukung 3 periode dan menunda pemilu itu kemudian menyeberang ke kubu Anies dan sekarang mengusung wacana perubahan. Ini apa? Ini taubat ya, mudah-mudahan taubatan nasuha gitu ya. Jadi kalau kita rinci secara runut ya, kronologinya PDIP memang dalam barisan partai politik yang secara konsisten menolak ide memperpanjang masa jabatan Jokowi, entah apa itu termasuk penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan 2-3 tahun gitu kan. Kita ingat bagaimana kemudian PDIP itu memutuskan menarik usulan PPHN, pokok-pokok haluan negara di MPR karena khawatir digunakan oleh para penumpang gelap. Tentu yang dimaksud penumpang gelap itu adalah Jokowi dan para badut-badut politiknya kalau meminjam istilah dari Komarudin Watubun. Cuma barangkali yang PDIP tidak duga, yang Ibu Megawati tidak duga, petugas partai yang dia besarkan sejak dari Solo itu sekarang mengkhianatinya dan lebih tragis lagi membangun front pertempuran menghadapi PDIP ini secara langsung. Sakitnya PDIP itu makin bertambah karena bukan hanya Jokowi yang mengkhianati PDIP, tetapi anak dan menantunya yang juga dibesarkan dan disokong PDIP sehingga bisa menjadi kepala daerah, yang satu menjadi wali kota Solo, Gibran, dan satu lagi adalah wali kota Medan, Bobi Nasution, itu sama-sama ikut berkhianat. Selain Gibran yang menjadi calon wakil presiden Prabowo, menantu Jokowi, Bobi Nasution juga sudah terbuka menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Jadi menentang perintah Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang sudah memutuskan untuk mengusung pasangan Ganjar dan Mahfud. Dan untuk itu Bobi juga sudah dipanggil oleh DPP PDIP. Jadi saya kira nasibnya juga sama dengan Gibran, itu dia secara de facto sudah tidak lagi diakui sebagai kader PDIP. Sementara putra Pak Jokowi yang lain, Kaisang Pangarep, itu sekarang sudah menjadi ketua umum partai yang juga, ini partai PSI yang juga mendukung atau mengusung Prabowo Gibran. Karena itu menurut saya pilihan kalimat atau pilihan kosakata Komarudin Watubun yang menyebut Jokowi berubah karena badut-badut politik seputar istana itu, ini masih relatif sopan ya, karena untuk orang atau organisasi yang dikhianati secara terang-terangan oleh Jokowi dan keluarganya itu ya memang sangat-sangat menyakitkan. Kalau anak-anak muda sekarang tuh bilang sakitnya itu di sini gitu ya. Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat.